Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Dr. Purwati Kuswarinidra MSI dan Ibu Dr. Liah Badriah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi yang telah memberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari studi kasus yang telah kami cari, dan kami mengangkat judul dampak deforestasi hutan terhadap pemanasan global di Indonesia. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elisa Nur Amanah dengan NPM 222154088 selaku moderator. Dan saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 4 rekan saya. Yang pertama ada Puput Febriani dengan NPM 222154059. Ada Diajeng Arif Nur Khalifah dengan NPM 222154062. Yang selanjutnya ada Yulita Fiandari dengan NPM 222154080. Yang selanjutnya ada Windy Anjani dengan NPM 222154090. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materi. Semoga teman-teman bisa menyimak dan mengambil apa yang penting dari studi kasus yang kami angkat. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diajeng Arif Nur Khalifah dengan nomor pokok mahasiswa 222154062. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan mengenai dampak deforestasi hutan terhadap pemanasan global di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan sebuah negara tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati baik di darat maupun di laut. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna dengan spesies yang melimpah. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai paru-paru dunia, karena hutan Indonesia termasuk ke dalam salah satu hutan negara penyumbang oksigen terbesar, serta mampu menyerap karbon dioksida yang cukup banyak. Sayangnya, pada masa sekarang ini, masyarakat masih kurang sadar betapa pentingnya menjaga hutan, sehingga tanpa mereka sadari, mereka telah membuat hutan menjadi rusak. Karena ketidaksadaran akan pentingnya menjaga lahan perhutanan, tentu saja akan menyebabkan kepunahan terhadap beberapa spesies flora dan juga fauna. Kebanyakan hutan yang kita miliki rusak dikarenakan oleh adanya deforestasi terhadap lahan hutan seperti penebangan liar dan juga alih fungsi lahan. Nah, di samping itu, Indonesia juga merupakan negara tropis yang memiliki hutan hujan tropis. Jika hutan hujan tropis di Indonesia ini dideforestasi, tentu saja akan berdampak terhadap kenaikan tingkat emisi gas di atmosfer bumi. Tanpa kesadaran yang nyata, deforestasi ini juga dapat meningkatkan konsentrasi gas greenhouse yang nantinya akan mengakibatkan pemanasan global yang akan berdampak terhadap lingkungan. Nah, untuk memahami serta mendalami permasalahan deforestasi lahan hutan yang berdampak pada pemanasan global ini, ada beberapa pembahasan yang akan kami jelaskan. Di antaranya, mengenai apakah hutan di Indonesia mengalami deforestasi, lalu bagaimana dampak deforestasi hutan terhadap pemanasan global, dan apakah ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi deforestasi hutan di Indonesia? Hutan merupakan sumber daya alam yang berperan penting dalam kehidupan, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan juga lingkungan. Hutan Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia yang menyumbangkan oksigen untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup di dunia. Keberadaan hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia, yaitu seperti penyedia oksigen atau paru-paru dunia, penyimpanan cadangan air, pengatur perubahan iklim di dunia, dan lain-lain. Deforestasi adalah kondisi luas hutan yang mengalami penurunan akibat konvensi lahan untuk infrastruktur, pemukiman, pertanian, pertambangan, dan juga perkebunan. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki hutan hujan tropis, yang dimana jika hutan hujan tropis ini dideforestasi, maka akan meningkatkan emisi gas di atmosfer bumi, sehingga kerusakan terhadap sumber kehidupan masyarakat dan akan menghancurkan habitat hutan. Berdasarkan intensitas gangguannya, terdapat 3 bentuk deforestasi. Yang pertama yaitu ada deforestasi intensitas ringan,
Contohnya yaitu tanah longsor, pohon tumbang karena petir, dan juga penebangan hutan skala terbatas. Yang kedua yaitu ada deforestasi intensitas menengah, contohnya yaitu ada eksploitasi hutan, kebakaran hutan, dan peladangan berpindah tradisional. Dan yang terakhir yaitu ada deforestasi intensitas habis, contohnya yaitu sistem silviculture tebang habis dan konversi hutan menjadi lahan pertanian pemukiman atau area transmigrasi perkebunan hutan tanaman. Deforestasi juga menyebabkan pemanasan global karena sering terjadinya kebakaran hutan. Pemanasan global yaitu isu penting yang terjadi akibat aktivitas ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan sehingga menyebabkan meningkatnya temperatur di bumi. Menurut data dari Greenpeace, Indonesia menjadi negara pertama penyumbang emisi gas karbon di Asia Tenggara. Isu perubahan iklim global merupakan isu dunia yang kini menjadi perhatian banyak kalangan, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Selaras dengan isu tersebut, perhatian masyarakat internasional terhadap perkembangan masalah deforestasi dan degradasi hutan semakin tinggi, di mana jika jumlah tanaman dan pepohonan berkurang, yaitu akibat dari deforestasi, maka jumlah karbon dioksida di atmosfer yang diserap akan berkurang. Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan melaporkan bahwa laju deforestasi di Indonesia mencapai 1,8 juta hektar pada periode 1990 hingga 1996 dan kemudian meningkat menjadi 3,51 juta hektar pada periode 1996 hingga 2000. Pada periode 2000 hingga 2003, laju deforestasi di Indonesia menurun menjadi 1,8 juta hektar dan kemudian meningkat kembali menjadi 1,17 juta hektar pada periode 2003 hingga 2006. Melalui kerangka REDD atau Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries, Indonesia pada tahun 2009 mendeklarasikan target pengurangan emisi karbon dioksida sebesar 26% hingga tahun 2020 dan menetapkan subsektor kehutanan berkontribusi menurunkan sebesar 14%. Oke, yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian kami ini yaitu adalah metode studi literatur, di mana tujuan dari studi literatur ini yaitu untuk mencari dasar pijakan atau pondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan juga menentukan dugaan sementara. Nah, untuk teknik pengumpulannya itu di mana kita ini mencari jurnal yang kredibel baik dalam negeri maupun luar negeri yang ada kaitannya atau ada sangkut pautnya dengan dampak deforestasi hutan yang terjadi dalam skala besar sehingga akan memiliki dampak bagi pemanasan global. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya Yulita Fiandari dengan NPM Digit terakhir 080. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai bab 4, yaitu pembahasan, di mana topik yang diangkat itu tentang dampak deforestasi terhadap pemanasan global. Secara singkatnya, deforestasi merupakan hilangnya lahan hutan. Nah, untuk di Indonesia, deforestasi ini selalu terjadi tiap tahunnya, bahkan selalu meningkat setiap tahun, di mana hal ini tuh dapat menyebabkan hilangnya lahan secara besar-besaran. Nah, terlihat pada tabel, ini merupakan tabel deforestasi yang terjadi di Indonesia menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, pada tahun 1985 sampai 98, Indonesia itu mengalami deforestasi mencapai 1,6 hingga 1,8 juta hektar, lalu pada tahun 2000 mencapai 2 juta hektar, lalu pada tahun 2013 sampai 2014 mencapai 0,4 juta hektar, pada tahun 2014 sampai 2015 mencapai 1,09 juta hektar, lalu pada tahun 2016 sampai 2017 mencapai 0,48 juta hektar. Nah, untuk laju deforestasi ini dapat naik ataupun turun setiap tahunnya tergantung aktivitas manusia. Untuk penyebab deforestasinya kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada
faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya deforestasi. Yang pertama yaitu kebakaran hutan yang tidak terkendali, lalu penebangan yang merusak, kemudian membuka lahan yang dijadikan perkebunan, baik perkebunan, pertanian, industri, ataupun untuk permukiman, lalu pengerukan bahan bakar, kemudian pembangunan wilayah transmigrasi yang berdampak pada sosial ekonomi, lalu sistem politik dan ekonomi yang buruk, di mana hal ini tuh terjadi karena pengusaha yang menganggap bahwa sumber daya alam ini sebagai sumber pendapatan yang dieksploitasi guna kepentingan pribadi. Lalu yang terakhir, kurangnya pengawasan dan akuntabilitas hukum yang membuat banyak perusahaan HPH atau hak pengusahaan hutan melanggar hak penggunaan lahan. Nah, tadi kan sudah dibahas ya mengenai penyebab deforestasi. Nah, ketika deforestasi ini sudah terjadi, akan memicu dampak, yaitu terjadinya pemanasan global. Pemanasan global ini terjadi berkaitan dengan adanya emisi gas karbon yang berlebih. Negara Indonesia sendiri itu menduduki peringkat ketiga terbesar sedunia sebagai negara penyumbang emisi gas karbon pada tahun 2000. Bisa dilihat pada tabel, posisi pertama dan kedua ada Amerika Serikat dan Cina, lalu posisi ketiga Indonesia, yaitu mencapai 2.563, yaitu setara dengan megaton karbon dioksida. Selanjutnya, di sini ada dampak adanya emisi gas karbon. Yang pertama yaitu suhu mengalami peningkatan, lalu meningkatnya 2-3% intensitas curah hujan setiap tahunnya, dan meningkatkan resiko bencana banjir yang signifikan. Lalu menimbulkan ancaman pangan dari akibat yang ditimbulkan dari perubahan iklim yang ekstrim, lalu permukaan air laut yang naik. Tentunya ini tuh dapat menyebabkan tergenangnya daerah-daerah produktif pantai dan memberikan pengaruh terhadap kehidupan di daerah pesisir pantai. Lalu bertambah hangatnya air laut yang memberikan pengaruh buruk bagi kehidupan hayati laut. Contohnya itu menimbulkan ancaman pada terumbu karang. Lalu dapat menimbulkan berbagai penyakit, khususnya penyakit yang dapat berkembang biak melalui media air. Contohnya itu malaria dan demam berdarah. Selain itu, emisi gas karbon juga dapat menyebabkan isu lingkungan yang berkelanjutan atau dapat berdampak terhadap keberlanjutan kehidupan manusia. Nah, isunya itu yaitu menimbulkan rusaknya hutan, penurunan kesuburan tanah, langkanya sumber daya air, lalu tercemarnya udara, dan yang terakhir yaitu hilangnya fungsi atau peran hutan. Seperti yang kita ketahui, di mana hutan merupakan tempat tinggal berbagai macam flora dan fauna dan sebagai pemasok oksigen. Nah, selanjutnya yaitu mengenai upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi atau menurunkan laju deforestasi hutan di Indonesia dengan tetap menjaga kelestarian hutan itu sendiri. Adapun beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk tetap menjaga kelestarian hutan. Yang pertama yaitu penebangan dengan sistem tebang pilih. Yang kedua ada upaya reboisasi atau penghijauan kembali hutan yang sudah gundul. Yang ketiga ada melalui sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh PBB, yaitu kebijakan REDD+, di mana kebijakan ini menyatakan akan memberikan insentif kepada negara-negara berkembang yang dapat mengurangi atau menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, yang keempat ada kebijakan moratorium, di mana kebijakan ini melakukan penghentian izin suatu lahan oleh pemerintah karena dianggap mengingkari atau melanggar hak pengelolaan lahan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Nah, yang kelima ada program devolusi, di mana program ini merangkul masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam mengelola hutan di sekitar lingkungan mereka, sehingga mencegah adanya deforestasi hutan yang ilegal. Nah, pemerintah upaya yang ketiga yaitu adanya kontribusi dari pemerintah dan masyarakat untuk melakukan tata kelola hutan supaya tetap lestari berdasarkan undang-undang tentang hutan dan pengelolaannya. Di antaranya yaitu
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan yang mengatur tentang tata cara pengelolaan hutan dan perlindungan hutan. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Nah, upaya yang terakhir yaitu dengan cara penyuluhan kepada masyarakat mengenai tujuan perlindungan hutan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Pasal 46 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021. Pemanasan global yang terus meningkat akibat dari laju deforestasi hutan yang terus meningkat memunculkan permasalahan-permasalahan yang signifikan dan terus muncul. Yang pertama yaitu meningkatnya emisi gas karbon karena kurangnya hutan untuk penyerapan karbon dioksida sehingga karbon dioksida menumpuk di atmosfer. Lalu yang kedua ada kerusakan ekosistem hutan. Kerusakan ekosistem hutan ini terjadi signifikan akibat kebakaran hutan. Lalu yang ketiga ada punahnya spesies flora dan fauna. Adapun beberapa solusi dari problem solving ini yaitu mengupayakan konservasi hutan, lalu penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak deforestasi hutan untuk masa depan, lalu dengan penegakan hukum yang lebih ketat dari pemerintah. Atau pembahasan berbagai materi dari kelompok kami telah selesai disampaikan. Saatnya saya membacakan kesimpulan dari pembahasan materi yang telah disampaikan oleh saya sendiri ataupun oleh rekan-rekan saya. Nah, jadi keberadaan hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya sebagai penyedia oksigen karena hutan berperan sebagai paru-paru dunia. Nah, pada tahun 2022, hutan Indonesia menduduki posisi ke-8 hutan terluas di dunia dengan luas sekitar 96 juta hektar dan posisi urutan ketiga hutan tropis terluas di dunia yang identik dengan keanekaragaman flora dan fauna yang unik. Namun dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia bahkan di dunia mengalami penurunan akibat laju deforestasi yang semakin meningkat. Deforestasi adalah kondisi luas hutan yang mengalami penurunan akibat konvensi lahan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Berdasarkan intensitas gangguannya, ada 3 bentuk deforestasi hutan, yaitu deforestasi intensitas ringan, deforestasi intensitas menengah, dan deforestasi intensitas habis. Adapun berbagai upaya yang disampaikan pada materi oleh rekan-rekan saya yaitu dapat kita lakukan untuk mengurangi laju deforestasi hutan di Indonesia seperti melakukan sistem tebang pilih, reboisasi, kebijakan REDD+, kebijakan moratorium, dan program devolusi. Selain itu, ada juga beberapa peraturan yang membahas mengenai kehutanan, tata cara pengelolaan, dan perlindungan hutan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Pasal 46 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021. Alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi dari kelompok 2 telah selesai terkait studi kasusnya. Apabila ada rekan-rekan yang
tidak paham atau kurang dimengerti dari pemaparan kami, boleh ditanyakan secara personal ataupun lewat Google Classroom. Kami persilahkan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan khususnya untuk kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.